Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Baik, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas, Sevi, silakan. Selesai, oke. Baik, Bu Yum absen terlebih dahulu. Gita Rusmaya, Sri Rahayu, Adinda Arum, Oktavia. Kemarin kita belajar tentang materi apa, Nak? Permasalahan sosial dalam masyarakat. Bagus. Ingat semuanya, permasalahan sosial dalam masyarakat itu apa? Satu. Kenakalan remaja. Bagus Mila. Apalagi Melia? Kemiskinan. Sevi. Sip. Melia. Kriminalitas. Itu kok termasuk ke dalam permasalahan sosial itu kenapa? Karena apa? Karena ini adalah masalah yang menyangkut ke dalam masyarakat. Nah, materi selanjutnya tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Apa ini perbedaan? Coba satu angkat tangan. Perbedaan. Apa itu perbedaan? Beda. Apanya yang berbeda? Jenis kelamin. Satu. Yang kedua ada apa lagi? Wajah, bentuk muka, kulit, ini masuk ke dalam ras. Apalagi rambut itu sudah, Nak, sudah masuk ke dalam ras. Itu sekujur tubuh itu sudah termasuk ke dalam ras. Apalagi agama budaya. Apalagi jenenge, ada profesi juga. Baik, itu tadi namanya perbedaan. Untuk kompetensi dasar kita dilihat ya, ada indikator pencapaiannya tentang apa? Menjelaskan pengertian dan ciri struktur sosial. Jadi ketika nanti kalian sudah belajar, yang diharapkan Bu Yum itu kamu itu bisa menjelaskan pengertian dan ciri struktur sosial yang pertama. Yang kedua ada menjelaskan fungsi dan bentuk-bentuk struktur sosial. Kemudian di KD 4.2 ada melakukan prinsip-prinsip. Ini dengan cara diskusi dan presentasi di depan kelas. Tentang apa? Tentang struktur sosial. Oh ya anak-anak, kira-kira kita ini semua berbeda apa enggak? Berbeda. Apanya yang berbeda? Bapak ibunya, yo jelas. Wajahnya, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki justru berbeda. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan itu? Satu, saling menghargai. Yang kedua, melengkapi. Kira-kira nenek tangane sing ora iso digunakno, berarti seman yo tolong yo dilengkapi. Nek atine sisa sebelah, patah hati diisi. Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Saling melengkapi, menghormati, adanya sikap toleransi antar sesama. Bayangkan kalau kita tidak ada sikap toleransi antar sesama, apa yang terjadi? Ya kayak kasusnya yang kelas 10 sama kelas 11 itu ya. Dia apa? Pukul-pukul. Kelas 11 IPS nggak ada ya? Nggak ada yang merebutkan cowok ya? Aman. Sudah punya semuanya? Punya apa? Ayah dan ibu. Baik, kita lihat konsepnya ya. Peta konsep perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Coba dibaca. Nia Firnanda. Yang pertama ada apa? Kemudian terus. Nah,
Itu adalah yang akan kita pelajari selama apa? Bulan ini ya. Ada struktur sosial, diferensiasi sosial, stratifikasi, kesetaraan, harmoni, dan dalam masyarakat multikultural. Kemudian kita lihat lagi. Nah, apa itu struktur sosial? Siapa yang sudah baca materinya? Struktur sosial. Struktur sosial itu apa, Mil? Tatanan atau susunan dalam masyarakat yang akan membentuk hubungan timbal balik. Kita cek kebenarannya, apakah itu benar? Mar'atus Sofia? Nah, menurut para tokoh, ada siapa itu? Bacanya jangan Soerjono Soekanto ya. Tolong. Suryono Sukanto atau Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi sosial atau peranan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kebanyakan di dalam struktur tersebut. Contohnya apa? Contoh terkecil itu yang ada di sekolahan. Ada strukturnya, ada peranannya. Struktur paling atas ada siapa? Kepala sekolah. Yang kedua ada siapa? Ada secara umum saja, ada guru. Yang ketiga ada siapa? Ada siswa. Benar sekali. Simpelnya, struktur sosial adalah pengelompokan masyarakat terkait peran baik, hak dan kewajibannya. Nah, ciri-ciri struktur sosial yang pertama ada bersifat dinamis. Yang kedua memiliki cakupan yang luas. Yang ketiga meliputi kebudayaan di dalam masyarakat. Yang keempat apa, Sevi? Yang kelima memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Cakupan yang luas itu adalah jangkauannya. Memiliki cakupan yang luas itu kok bukan terdiri dari cuma individu saja, tapi beberapa individu yang membentuk suatu kelompok. Dalam kelompok itu dikatakan kelompok itu ketika ada strukturnya. Misalkan di kelas 11 IPS, ada ya strukturnya ya? Ada. Terdiri dari siapa dan apa saja? Ada ketua, wakil, sekretaris, anggota sampai 7K sampai piketnya ya. Itu namanya struktur sosial ya, yang contohnya dalam kelas. Kemudian yang ketiga ada membentuk kesatuan kelompok masyarakat. Misalkan apa ini? Misalkan kira-kira struktur sosial di masyarakat itu hidupnya bermasyarakat atau enggak? Iya. Ibu-ibu PKK mempunyai tujuan yang sama apa enggak? Iya, sama. Karang Taruna ada strukturnya ya? Mempunyai tujuan sama apa enggak? Yang pasti mereka mempunyai ciri tujuan yang sama. Itu nama membentuk kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya ada memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Jadi struktur sosial itu dibagi menjadi dua, nanti ada diferensiasi sosial sama stratifikasi sosial. Selanjutnya apalagi? Nah, ada elemen dasar struktur sosial. Yang pertama, ada status sosial, kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Itu namanya status sosial. Cara memperoleh status itu ada berbagai macam cara. Yang pertama ada askrip status. Askrip status itu apa, Maratu Sofia? Kedudukan atau status yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Yang kedua ada asif status. Sifatnya adalah terbuka bagi siapa saja. Pengen jadi polisi, anak petani boleh, anak pemulung boleh, anak penjahit boleh. Yang ketiga ada asignet status. Ini gambarnya siapa ini? Bung Karno. Alhamdulillah ya, jadi nggak lupa tentang
pengetahuan kita ya. Kombinasi dari kedua cara memperoleh status di atas. Status ini diperoleh melalui penghargaan pemberian dari pihak lain. Sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyakan nak sebelum kita memulai diskusi kelompok? Tidak ada? Baik, mari kita duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Kemarin Bu Yum sudah membentuknya 4, 5. Ini satu ke sini. Ini sudah heterogen ya. Sudah duduk sesuai kelompok, tinggal muter saja. Mutar yang bagus. Putar. Baik. 5 Sela di situ Sela. Berhadapan. LKPD-nya sini satu aja. Nah. LKPD 1. Dibuka di lembar terakhir, diskusikan kelompok kalian mengenai 1. Pengertian dan ciri struktur sosial. Yang kedua ada fungsi dan bentuk struktur sosial. Kemudian tulis poin-poinnya ke dalam lembar kerja beserta contoh-contohnya. Kemudian presentasikan di depan teman-teman kalian. Waktunya mulai dari sekarang nggih. 20 menit untuk berdiskusi. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nggak apa-apa, silakan cari dari sumber lainnya. Boleh internet, boleh buku paket, boleh bahan ajar, terserah. Apakah ada kesulitan? Belum ada ya? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Sudah. Kita tunggu kelompok 2 sama kelompok 3 ya, karena belum. Sudah. Ya udah, kita nunggu kelompok 2 kemudian presentasi. Yang presentasi duluan siapa? Kelompok 1 sesuai urutan aja ya. Kelompok 1 presentasi duluan. Kemudian disusul kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Ya, diselesaikan dulu kelompok 2. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang struktur sosial. Pengertian struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut. Ciri-ciri struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Ada dalam sebuah kelompok adanya aspek dinamis mencakup seluruh hubungan sosial antara individu pada saat tertentu. Fungsi struktur sosial menciptakan sebuah keteraturan sosial yang ingin dicapai oleh suatu kelompok masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada. Mana dulu? Dari sini dulu. Sudah angkat tangan. Kamu angkat kaki aja. Dari Mbak Vivi, apa itu pertanyaannya? Di dalam masyarakat tentu ada perbedaan-perbedaan profesi. Bagaimana cara Anda menentukan stratifikasi dalam profesi? Di dalam masyarakat itu ada perbedaan stratifikasi tentang profesi. Bagaimana Anda menentukan perbedaan profesi dalam stratifikasi tersebut? Silakan dijawab. Jadi stratifikasi profesi itu terbagi menjadi 3, yaitu atas, tengah, bawah. Artinya ada pembagian kerja dalam profesi, misalnya direktur kelas atas, karyawan kelas tengah, office boy kelas bawah. Betul sekali. Jadi pembagian stratifikasi untuk profesi itu ada 3. Tadi ada apa saja Mbak Vivi? 1 ada kelas atas, 2 ada kelas tengah, 3 ada kelas bawah. Nah, profesi yang dicontohkan itu adalah di perusahaan.
kelas atas diduduki oleh profesi direktur. Yang kelas tengah ada karyawan, yang kelas bawah ada office boy. Seperti itu sudah paham ya Mbak ya? Sudah. Selanjutnya dari kelompok 3 tadi ada juga pertanyaan. Silakan. Dari siapa ini? Mbak Dinda, silakan bertanya. Bagaimana cara menghadapi perbedaan dalam masyarakat? Pertanyaan dari Mbak Dinda yaitu bagaimanakah cara menghadapi perbedaan di dalam masyarakat? Karena masyarakat itu adalah masyarakat multikultural sehingga berbeda-beda. Silakan dijawab Mbak Loviana. Cara menghadapi perbedaan. Saling memahami. Saat menghadapi perbedaan tentu penting untuk memiliki sikap saling memahami. Yang kedua, menghargai. Selain sikap memahami, penting juga untuk memiliki sikap saling menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Dan keempat, musyawarah mufakat. Sudah? Jadi cara menghargai perbedaan itu dengan cara menghargai, menghormati, terus tidak memaksakan kehendak, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keempat ini dilakukan, maka apa? Maka terjadi keharmonisan sosial dalam masyarakat. Seperti itu sudah jelas? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kita semuanya. Ke tempatnya masing-masing ya Nak ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada ya, ada. Mbak Vina apa Mbak Vina? Apa yang dimaksud tentang askrip, asif, dan asik? Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, elemen dasar itu ada 3, diingat-ingat. Ada askrip, ada asif, sama asik. Ya, diingat-ingat gampang. Askrip, asif, sama asik. Asik ya. Nah, askrip status itu kedudukan yang diperoleh melalui kelahiran atau keturunan dari keluarga bangsa. Sekarang, Buyum akan memberikan sebuah pretest untuk menguji kepemahaman kalian. Ya, silakan dikerjakan satu persatu sesuai dengan konsep yang sudah Anda pelajari. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Buyum tarik ya. Buyum akan koreksi, kemudian akan memberikan nilai ya. Nilai Buyum umumkan besok ketika pertemuan selanjutnya. Baik, dari pembelajaran yang kita sudah lakukan, kira-kira apa sih yang kalian sudah dapatkan? Coba, yang sudah kalian dapatkan itu apa, Rahmamila? Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang bersosialisasi, tentang bermasyarakat ya. Itu dari pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulannya itu apa untuk pembelajaran tentang struktur sosial? Jadi ada bermacam-macam tadi ya. Ada struktur sosial tadi apa? merupakan hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut. Iya, betul sekali. Kemudian kesimpulan yang lainnya apa? Ada elemen dasar struktur sosial. Ada berapa tadi? Ada 3. Apa saja? Ada askrip. Status sosial yang pertama ada askrip, kemudian yang kedua ada peran sosial, yang ketiga ada, yang keempat ada lembaga sosial. Sampai sini paham ya? Paham. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang diferensiasi sosial. Tugasnya silakan dipelajari materinya tentang diferensiasi sosial di rumah ya. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi silakan dikerjakan di rumah ya. Tugas dari Buyum. Silakan istirahat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.